Halo semuanya, halo sahabat YouTube, selamat datang di Wonder Indonesia, saluran informasi pembangunan Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita kembali berada di Kali Ciliwung. Hari ini adalah tanggal hari Minggu, ya, tanggal lebih tepatnya 4 Juni tahun 2023. Di depan kita ini adalah tongkang, ya, atau ponton yang di atasnya ada satu ekskavator yang telah bekerja cukup keras, ya, untuk cabut setiap sheet pile yang ada, sheet pile baja yang ada di depan dari inlet sodetan Kali Ciliwung, yang terowongannya akan menuju ke arah sana, ya, ke arah timur lewat pintu air yang itu, kemudian lurus ke arah Otista dan sampailah di Kali Cipinang masuk ke Kanal Banjir Timur. Nah, kita perhatikan di sini, ya, sheet pile ternyata ya, kalau kita zoom lebih dekat, ya, mungkin tinggal hanya 5 lah kurang lebih yang masih tertanam, dan sebagian juga sudah dipotong, jadi tinggal sisi bawahnya. Mudah-mudahan ini dapat selesai dimulai mungkin esok, ya, sampai dengan minggu ini, sehingga proyek pekerjaan dari sodetan khususnya di mulut dari inlet ini rampung. Satu sheet pile yang bengkok di sini dipergunakan untuk akses ke arah ponton, ya. Untuk rem ini nampaknya sudah makin selesai. Nanti mungkin tanah yang ada di pinggir sini juga akan dikeluarkan dikarenakan si turapnya di bagian bawah situ, yang ini nih. Ini, ya, itu berada di pinggir bersama dengan pohon ini, ya. Air Kali Ciliwung kalau kita perhatikan di sini agak lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Waktu kemarin si airnya ada di bawah dari level atas, ya, dari lantai yang ada di situ. Nanti kita akan lihat di bawah. Ya, dari posisi ini kita dapat melihat ada sampah-sampah yang tersangkut oleh si ponton. Jadi air Kali Ciliwung yang tinggi itu biasanya kadang-kadang dimanfaatkan untuk membuang sampah atau sampah yang terbawa dari pinggir kali yang biasanya masyarakat membuangnya di sekitar sana. Kita lihat lagi lebih dekat, ya, di arah ke mulut terowongan itu mulai dipasang seperti pagar yang ada jaringnya, ya, pagar yang warna kuning tuh, karena air yang naik, ya, itu akan membawa sampah masuk ke arah pintu air, ya, yang di sana yang ada anjungannya. Lalu tentunya akan harus dibersihkan dan seterusnya. Ya, sampah yang ada di bagian sini yang tersangkut adalah sampah pohon, ya, sedangkan kita akan lihat sampah yang di sebelah sana. Ya, sekarang kita dapat melihat sampahnya lebih banyak di sekitar sini, ya. Mayoritas sampah yang ada adalah sampah plastik dan styrofoam, ya. Bisa 80% sampah itu aja dikarenakan memang sampahnya ringan dan mengapung. Sedangkan ada sampah tumbuhan seperti batang pisang ini masih sama lah, ya. Hari ini hari Minggu, jadi para pekerja istirahat, ya, setelah memang beberapa minggu belakangan cukup masif pekerjaannya dan cukup menyita waktu, tenaga, dan juga semangat lah, ya, pola berpikir dan lainnya, bagaimana mencabut dari sheet pile yang ada sehingga air dapat mengalir sempurna menuju ke arah terowongan. Ya, kita lihat lagi terowongannya. Di sana ada 2 pintu air, ya, di bawah anjungan yang ini, ya.
Masing-masingnya itu akan masuk ke satu terowongan, jadi ada 2 terowongan dengan lebar atau diameter dari terowongan 3,5 meter. Panjang terowongan kurang lebih 1,2 km ya, sampai ke arah Kali Cipinang di sekitar Kebon Nanas dan masuk ke arah KBT seperti yang ada di video kita sebelumnya. Nah, pintu air ini kapan akan dibukanya kita belum tahu ya. Mungkin pada saat air Kali Ciliwung tinggi, tentunya harus disaring terlebih dahulu ya. Kalau misalnya setinggi itu mungkin masih kurang, mungkin perlu saringan yang lebih tinggi lagi dikarenakan volume air dapat mencapai lebih dari itu ya. Tapi paling tidak dengan adanya pagar yang ini, untuk volume air setinggi ini lebih bisa menahan sampah ya, mencegah sampah masuk ke arah terowongan. Hanya saja di sini kan sampahnya tersangkut ya. Edukasi masyarakat ya yang ada di bagian hulu ya dari kali ini tentunya sangat diinginkan ya, agar tidak membuang sampah sembarangan ke dalam sungai. Mungkin ada tempatnya, jadinya tersangkut seperti ini. Oke, kita akan lihat dari posisi di depannya. Sisi pinggir yang ada di arah selatan ya, itu sudah dipasang di tembok ya, lebih baik dan lebih bagus. Kemudian si jembatannya juga nampaknya sudah sempurna menggunakan girder beton yang lumayan panjangnya. Ada tiang berwarna hitam di sini, mungkin untuk keperluan penyaringan atau hal lainnya, karena kita belum melihat sistem penyaringnya ya. Oke, itu masih ada ya, kita lihat lebih. Nah, itu dia, tinggal 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih ada 5 dari batang sheet pile baja yang masih ada di sana dan sudah dipotong sebagian dikarenakan susah dicabut kalau misalnya ditarik sampai tinggi. Di sisi atas ini hari Minggu ada para pekerja yang menyelesaikan area masuk ya, akses dari Jalan Otista sana. Ada 1 kren juga dioperasikan. Di bagian atas itu ada tamannya. Baik, kita mungkin coba lihat dari sisi bawah. Baik, kita sudah ada di sisi bawah dari area di sekitar Kebon Baru ya. Di sini terdapat semacam jalan, nggak jalan ya, mungkin akses untuk mencapai bawah dari Kali Ciliwung. Di sana adalah sodetannya. Nah, di depan kita ini adalah rumah-rumah yang masih ada di pinggir dari Bidara Cina, yang kalau kita perhatikan ya, sisi belakangnya persis berada di pinggir kali dan ada tempat-tempat pembuangan sampah. Sebenarnya yang sisi Kebon Baru ini cukup bagus ya, tanggulnya lumayan tinggi. Tadinya rumah yang ada di seberang tanggul ini kurang lebih sama ya dengan dimana kita berdiri saat ini ya. Mudah-mudahan yang Bidara Cina itu ada proses normalisasi lanjutan sesuai dengan program pemerintah, proyek strategis nasional untuk menormalisasi beberapa kali yang ada di Jakarta, termasuk Kali Ciliwung tentunya, di samping kali-kali besar lainnya seperti Pesanggerahan ya, Kali Krukut dan seterusnya. Kita akan jalan ke arah sana. Ini ada yang ini ya, sedimentasi yang cukup tinggi. Turap itu persis ada di sini, atau betonnya ya. Ini pintu air warga dari arah Kebon Baru. Sampah juga ya, styrofoam dan lain-lainnya. Ya, edukasi benar-benar perlu dilakukan.
Ya, sisi bawah juga banyak sampahnya ya. Ini yang perlu dibersihkan. Cukup kotor. Namun dindingnya ini sudah dibuat lukisan. Ini cukup bagus. Ya, di video kita sebelumnya belum ada ini. Lukisan-lukisan. Tempat membakar sampah. Kita lihat lebih dekat. Sheet pile baja yang bengkok seperti itu. Kita pindah ke depan lagi sambil melihat mural yang ada di sini. Ya, di sini ada gambar PUPR ya, Sudetan Bendungan Sukamahi. Oke, ini sudah ada patokannya. Ketinggian dari level air ya, 14 meter, 13 meter, 12 meter, 11 meter. Apakah ini sudah 10 meter ke bawah? Belum tahu ya. Jadi sesuai dengan program pemerintah, pengendalian banjir Jakarta itu ada di hulu, yaitu Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi seperti yang ada di mural. Kemudian di hilir yang termasuk dalam kota Jakarta sendiri yang akan dinormalisasi, yang sudah berlangsung dan yang akan ya. Baik, kita lihat di sini. Sampah. Kita lihat sheet pile-nya. Menurut info dari warga di sini tinggal 5 ya. Satu yang agak tinggi itu. Kemudian ada 4 yang sudah dipotong. Congratulations Bang Jack. Semoga esok Bang Jack penuh semangat bersama tim OIC untuk mencabut ke 5 sheet pile masih tersisa ya. Oke, kalau di bagian atas sana, di bagian terowongan, ya di situ kan ada pintu airnya, juga ada satu semacam pagar ya, itu adalah buat penyaringan. Jadi air tidak serta-merta masuk ke arah si terowongan. Sudah ada saringan seperti itu ya. Mungkin di pintu yang besar ini nih, menjelang masuk ini ada saringan lagi. Jadi untuk yang kecil-kecil disaring di sana, untuk yang agak besar seperti yang ini, sampah ini tersaring di sekitar sini. Itu satu sheet pile yang masih tertinggal ya, yang tinggi, sedangkan 4 lagi masih terbenam, namun sudah jauh lebih rendah ya karena dipotong-potong. Dipotong, dipelintir, dipotek. Ya, itu yang terjadi, dan itu adalah vibronya, mesin vibro yang ini nih. Tinggal yang agak ke arah hulu, di situ masih ada sedimentasi menjelang belokan Kali Ciliwung ya ke arah Cawang. Nah, sedikit lagi ini udah nyampe di Cawang, dan yang sampai di samping Carrefour atau Transmart MT Haryono ya, itu sudah dinormalisasi.
Hanya saja memang jalannya ada yang sedikit menyempit di sana, jalan inspeksi. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Kita pantau bersama dan semangat terus tim OIC, Operator Indonesia Club dari Bang Jack bersama timnya. Salam sehat ya, menuju Jakarta yang lebih baik ya. Sodetan yang bisa mengurangi banjir Jakarta kurang lebih 10%, bersama Bendungan Ciawi dan Sukamahi 40%, paling 3,5 dari banjir Jakarta dapat dikurangi, walaupun tidak mungkin dihilangkan ya dalam waktu yang sangat dekat. Selamat sore.